tidak PBI. Dengan demikian, dalam 3 bulan ini terjadi kejelasan dan bisa dikomunikasikan ke masyarakat yang terdampak bahwa hey, kita ingin mengalihkan uangnya benar-benar subsidi yang tidak mampu. Di catatan DTSN Bapak Ibu termasuk yang punya kartu kredit, yang kategori mampu harusnya tidak menerima. Kemudian usulannya ketiga adalah kita juga mengeluarkan SK Kemensos, Pak Mensos saya bilang, karena SK Kemensos itu bisa keluarnya tanggal 25-26, berlaku bulan berikutnya. Akibatnya BPJS tidak memiliki waktu cukup untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa statusnya berubah. Ini kita minta, mohon usulan kami adalah SK Kemenkos itu berlaku 2 bulan berikutnya. Ini biasanya nanti jadi objek audit BPK karena ada 1 bulan selisih tuh. Oh, ini 1 bulan selisih ini ada yang meninggal, ada yang apa. Nah, itu yang nanti kita butuh waktu untuk bicara dengan BPK agar kebijakan ini tidak menjadi salah di sisi keuangan, karena ini dibutuhkan untuk masyarakat, karena masyarakat kan perlu dikomunikasikan. Nah, ini yang perlu kita rekonsiliasi dengan BPK. Kemudian yang keempat itu hanya mengingatkan saja ke kita semua bahwa ada batas kuota yang ada di Undang-Undang 96,8. Jadi pada saat kita reaktivasi ulang PBI, memang Kementerian Sosial itu dibatasi oleh undang-undang tidak boleh melebihi 96,8 jiwa. Jadi demikian usulan kami, Pak. Jadi nomor 1, kalau bisa ada reaktivasi otomatis sementara 3 bulan oleh SK Kemenkos. Yang nomor 2, dalam masa 3 bulan ini dilakukan pemutakhiran desil secara terbuka dengan masyarakat oleh BPS, Pemda, BPJS dan Kemenkos. Dan yang nomor 3, agar SK Kemenkos ini berlaku 2 bulan. Yang ini memerlukan koordinasi dengan BPK agar tidak dilihat salah Kemensos dan Kementerian Kesehatan kalau ini berlakunya 2 bulan, agar BPJS memiliki waktu cukup untuk mengkomunikasikan masyarakat sehingga tidak terulang kembali keramaian seperti ini. Dan yang keempat adalah catatan saja bahwa memang ada batasan di Undang-Undang PBI itu 96,8 juta jiwa. Demikian dari kami, Bapak Wakil Ketua, analisa permasalahan dan usulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjut dengan Menteri Keuangan, kemudian Bappenas, baru saya akan kasih kesempatan kepada rekan-rekan dari Komisi 11, 8, dan 9. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan DPR, Ketua Komisi 8, 9, dan 11 DPR RI, para anggota Komisi 8, 9, dan 11 DPR RI. Terima kasih untuk telah mengundang saya pada rapat pada siang hari ini. Saya nggak tahu bisa ngomong banyak tentang BPJS, tapi saya akan coba isi sedikit lah dan memberi masukan sedikit juga. Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 8, 9, dan 11 yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa APBN 2026 next didesain tetap ekspansif dan sustainable untuk mendukung 8 agenda prioritas, yang diantaranya untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas, termasuk untuk mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, sehingga akan meningkatkan akses, kualitas layanan, serta mampu memproteksi keuangan masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan. Kalau kita lihat tuh total biayanya mencapai 247,3 triliun rupiah. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat. Ini mungkin angka yang kadang-kadang orang nggak tahu. Kalau saya di keuangan juga bingung, pusing terus. Ini besar terus, makin besar, tapi nggak apa-apa. Ini memang kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Next. Berbagai program pemerintah memberikan manfaat yang diterima langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekitar 897,6 triliun rupiah dari total belanja pada APBN 2026 diperkirakan akan diterima oleh masyarakat dalam bentuk MBG, subsidi, dan kompensasi energi, KUR, serta berbagai program bansos termasuk PBI JKN bagi 96,8 juta orang.
Jadi terlihat sekali keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat ya. Sebanyak 59% dari total alokasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat yang seharusnya menjadi PBI JKN desil 1 sampai 5. Namun masih ada sekitar 41% masyarakat PBI JKN yang berada pada desil 6-10 yang seharusnya tidak menjadi PBI JKN. Mungkin langsung ya. Slide 5 langsung. Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran kesehatan yang mencapai 247,3 triliun rupiah, yang seperti yang saya sebutkan tadi, meningkat 13,2% dibanding tahun sebelumnya. Mencakup di dalamnya untuk mendorong efektivitas program JKN melalui dukungan iuran bagi penerima bantuan iuran atau PBI untuk 96,8 juta peserta. Seperti yang tadi disebutkan juga oleh Menteri Kesehatan. Komitmen pemerintah terhadap JKN diwujudkan melalui dukungan pembiayaan JKN yang terdiri dari pembiayaan defisit. Sejak tahun 2014 sampai 2019, tren pembiayaan JKN mengalami peningkatan defisit. Penyebab utama karena gap iuran dengan manfaat. APBN berkontribusi menutup defisit hingga tahun 2019 dan tahun-tahun selanjutnya dengan melakukan intervensi dengan penyesuaian melalui Perpres 75/2019 Jo Perpres 64/2020. Yang kedua adalah melalui pembayaran iuran bagi penyelenggara negara ASN mencangkup pekerja penerima upah penyelenggara negara ASN pusat, TNI dan Polri, juga yang bukan pekerja penyelenggara negara yaitu pensiunan dan veteran. Yang ketiga melalui jalur pembiayaan P4 untuk reformasi JKN. Dukungan reformasi JKN melalui skema program for result atau P4 dalam rangka penguatan kualitas dan akses layanan dan keberlanjutan dan efisiensi penajaman belanja kesehatan dalam JKN. Berikutnya, pemerintah juga mendukung JKN dengan membayarkan iuran PBI JKN melalui DIPA Kemenkes. Komitmen pemerintah terlihat dari capaian PBI JK yang selalu di atas 99% sejak tahun 2023. Sejak tahun 2021, besaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3 telah disamakan dengan iuran peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Dari total iuran tersebut, Rp35.000 dibayarkan oleh peserta PBPU dan BP atau pihak lain atas nama peserta, sementara Rp7.000 dibayarkan oleh pemerintah sebagai bantuan iuran. Dengan rincian Rp4.200 ditanggung oleh pemerintah pusat dan Rp2.800 ditanggung oleh pemerintah daerah. Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional. Coba bisa balik ke slide nomor 4 kalau nggak salah. Nomor 4. Ini saya di Kementerian Keuangan mencoba menganalisa kenapa sebelumnya nggak ada keributan terus akhirnya ini tiba-tiba ada keributan. Kalau kita lihat tabel ini yang tadi juga dipakai oleh Menteri Sosial, itu jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK yang dihapus tuh di bulan Februari tahun 2026 naiknya atau mencapai 11 juta orang, itu hampir 10% dari total kan, dari 98. Sebelumnya 7, 1, 1, 1, 1 di bawah 1 juta, dan di 1 juta di bawah 1 juta. Jadi
Ini yang menimbulkan kejutan, kenapa tiba-tiba rame di bulan Februari tahun ini menurut dugaan kami ya. Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Sehingga ya kerasa lah itu. Kalau 10% karena kan kerasa tuh, kalau 1% nggak ribut orang-orang. Begitu 10, hampir yang sakit tuh hampir semuanya kena tuh, dugaan saya ya. Jadi ini yang mesti dikendalikan ke depan. Kalau ada angkanya drastis seperti ini ya di smoothing sedikit lah, di average 3 bulan, 4 bulan, atau 5 bulan terserah, tapi jangan menimbulkan kejutan seperti